zakat tidak populer di zaman Nabi. Benarkah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan follow akun ini agar lebih bermanfaat bagi sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat berasal dari kata zaka yazuku zakatan, yang artinya adalah murni, bertambah, dan suci. Zakat salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, naik haji. Wa saumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saking wajibnya bagi orang yang meninggalkan zakat, maka mendapatkan azab yang sangat pedih. Hal ini langsung tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan padanya jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Selain itu dijelaskan lagi oleh baginda Nabi SAW tentang azab bagi orang yang enggan berzakat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamah sufiha aslau safaihi minan nar." Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam. Fayukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa zuhruhu. Lalu disetrika dahi mereka, rusuk, dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Kullama buridat uidat ilaihi fi yaumi kana miqdaru 50 alfasanah. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun lamanya. Fayara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Lalu benarkah zakat itu tidak populer di zaman Nabi? Dan benarkah yang populer adalah justru sedekah, bukan zakat? Pernyataan ini kurang tepat, karena jika kita teliti di dalam Al-Quran saja, kita akan menemui banyak sekali pengulangan kata, penyebutan kata zakat. Bahkan terdapat 32 kali kata zakat tertuang di dalam Al-Quran. Berbeda dengan sedekah yang hanya terulang katanya sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran.
Dari pengulangan kata saja, zakat lebih banyak daripada sedekah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa populernya zakat di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang perlu kita ketahui bersama dalam sejarah bahwa sedekah itu sudah dikenal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasulullah. Masyarakat Arab ketika itu di kota Mekah dikenal sebagai masyarakat yang senang melakukan tindakan kedermawanan, bahkan memiliki reputasi baik karena sangat ramah kepada para pelancong yang datang ke kota Mekah, baik untuk mengunjungi Ka'bah ataupun dalam perjalanan dagang. Mereka memuliakan para tamu dari berbagai penjuru jazirah Arab, sehingga bagi yang datang ke Mekah, mereka merasa nyaman dan seperti rumah sendiri. Ketika Islam datang hadir, tidak menghapus serta-merta tradisi kedermawanan itu, tetapi mempertahankan yang dianggap baik, sembari meluruskannya berdasarkan kesemangatan ketauhidan. Jika pada masa jahiliyah, kedermawanan digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan keunggulan pribadi di tengah-tengah kaumnya. Aku kaya, aku dermawan, dan lain sebagainya. Islam menggantinya dengan semangat ketauhidan, di mana kedermawanan menjadi salah satu ibadah yang penting, bahkan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Maka Islam memiliki syarat-syarat kedermawanan yang luar biasa, yaitu contohnya zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itulah zakat sudah populer di zaman Nabi. Bahkan perintah zakat sudah ada sejak Nabi masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Hanya saja ketika itu belum ada ketentuan spesifik berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan di Mekah ketika itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Al-Muzammil ayat 20. Menurut Syekh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa perintah wajib zakat sudah diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum dijelaskan secara rinci. Tapi umat Islam ketika itu sudah wajib zakat. Lalu setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, barulah syariat zakat dikuatkan dengan rincian yang lebih spesifik. Maka sampai sekarang kita kenal dengan sebutan zakatul fitri dan zakatul mali. Itulah yang menjadi dasar bahwa zakat itu sudah populer di zaman Nabi. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi, zakat sudah dipopulerkan oleh baginda Nabi SAW. Oleh karena itu, bagi yang membuat pernyataan bahwa zakat tidak populer di zaman Nabi, itu sangat-sangat kurang tepat sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.